Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dewi Sagai di acara Santai dan Gaya. Nah, hari ini saya sedang ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang memang beda sekolah, tapi kita bersahabat, betul kan? Iya, betul. Iya, di pinggir saya ada Uki Uban. Uki Uban, kalau aku manggilnya Ukil. Nah, kalau di sini siapa? Saya Denny. Nah, di sini Kang Denny Baski, ya kan? Kenapa disebut Baski? Nanti kita tanya. Kemudian di pinggir saya siapa nih, Pak Alif? Ratri, biasa dipanggil Entrit sama dia. Ya benar, biasa dipanggil Entrit karena waktu itu sering Dia tukang parkir kali. Nah, hari ini tetap masih suasana pandemi dan kita masih tetap jaga jarak, benar kan Ukil ya? Betul. Dan kita tetap melakukan protokol pemerintah, yaitu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker ya kan, atau ini kayak gitu kan ya. Udah gitu kemana-mana tentunya kita membawa apa? Hand sanitizer. Betul, untuk cuci tangan ya kan. Kita beberapa kali habis kering ya. Kita habis makan jadi bismillahirrahmanirrahim dulu. Lumayan. Ya, gini. Jadi sebetulnya kan setiap maksudnya gini, saya di SMP pasti punya cerita. Udah gitu di SMA juga pasti punya cerita, dan cerita itu semuanya menarik kayak gitu. Nah, sekarang saya mau nanya dulu ke Ukil, karena apa? Karena dia salah satu idola di salah satu SMP negeri di kota Bandung pada waktu itu. Pokoknya yang lihat channel saya ini, benar nggak nih? Iya, benar. Nggak? Coba ke Pak Denny. Iya, Benar nggak? betul sekali. Dia orang yang paling terkenal di SMP. Semua orang pasti kenal sama dia. Kenapa? Cute. Orang mudah mengingat lah kalau dia. Dan Orsini sampai sekarang dia masih Orsini. cuman Uban itu yang nggak bisa ditipu itu. Yang bisa ditipu. By the way, sini Pak Yanto, kalau misalnya masalah kita berbicara uban, itu adalah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Berarti betul. Allah itu sayang loh sama kita, bener nggak? Betul. Karena apa? Karena itu satu pertanda bahwa kita harus lebih dekat sama Allah. Lebih inget ya. Ya, Kita betul. udah tua. Nggak mau, jawabnya. Kita sudah dewasa, bener Kiu? Tambah matang. Aku setuju itu. Kita lebih matang, bener? Kiu, sekarang kan kita lama ketemu Ini ya. santai aja ya, rokok Yang apa? nggak ada, nggak apa-apa. Pokoknya jangan ditiru ya, Ada iklan. karena apa sih namanya, merokok itu tidak ada paksaan. Mau berhenti boleh, mau merokok boleh. Gitu. Yang masih merokok lanjutkan, yang tidak merokok jangan. Ya kan? Ngobrol-ngobrol ngerokok nih saya berhenti ini nggak susah. Oh gitu? Iya. Kenapa? Ingat lagi belajarnya. Ngumpet-ngumpet, nyuput-nyuput di strap-strap kan. Ya itu aja sih. Bohong ya waktu zaman SMP ya. Terus kenapa? Emangnya kalau misalnya gini ngebahas rokok, emang ada style rokok itu apa yang kenikmatan apa yang Kang Denny rasakan? Enggak sih, sebenarnya mah ke bawah-bawah aja. Heeh. Karena orang kan waktu awal-awal tahu rokok itu, orang cenderungnya kan selalu pingin tahu Heeh. rasanya itu gimana. Terus dia ke bawah-bawah lah intinya. Terus emangnya kalau misalnya merokok emang nggak boleh? Sebetulnya sih di usia SMP sebenarnya harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. SMP, SMA jangan ditiru ya Om Denny, awas ya, jangan ditiru anak SMP, SMA karena Ini mah merokok maksa aja terbawa pergaulan. Pokoknya intinya jangan merokok, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya udah bisa beli sendiri, bener nggak? Itu. Kalau misalnya udah beli kerja ya itu mah nggak pilihan. Kalau saya ngerokok tuh Kalau Uki gimana, Pak Yanto? rasakan apa ya? Sensasinya tuh rasa yang dulu pernah ada gitu. Rasa yang dulu pernah ada bikin jantung kelapa-kelapa. Kalau Trit gimana Trit? Aduh, nggak ngerokok sih, jadi nggak tahu. Iya, kan kita nggak ngebahas ngerokok. Oh iya ya, apa ya? Kita ngebahas sepatu roda. Ah iya ya, waktu zaman kita masih suka itu ya, mabal. Temennya Olga dan sepatu roda. Iya benar. Karena pada saat itu kan kita lagi apa sih namanya, seneng-senengnya ke Desi Ratnasari, benar nggak? Betul, lagi zamannya Karena kan itu film dan Olga, betul, iya kan. iya, Jadi kita iya. terinspirasi dari film Olga itu, Iya, ya kan. benar, tahun 90 Ingat kan? Main sepatu roda. Uki bisa nggak main sepatu roda? Di klub Libis nih. Oh gitu.
sempet. Enak banget Pak, masuk klub kita enggak ya? Enggak. Berarti Ele sama Uki. Bener ya. Tapi dulu setiap ikut klub sekolah selalu dapat dispensasi. Oh gitu. Dapat dispensasi nyobok. Jangan ditiru, Jangan ditiru. Jangan ditiru, pokoknya harus berprestasi. Walaupun pandemi tetap berprestasi ya kan. Kayak gitu. Pokoknya intinya semuanya itu kehidupan ini berjalan itu bersyukur, dijalani dan dinikmati. Yep. Benar Setuju, nggak? setuju. Ya setuju kan? Intinya adalah bersyukur. Karena kalau misalnya tidak bersyukur, apa yang sudah kita dapat juga tidak akan kita nikmati. Betul. Terutama adalah rezeki sehat walafiat. Iya kan, benar nggak? Betul. Kalau kita nggak sehat, kita semua serba ada nih misalnya, tapi tidak bisa dinikmati kan kalau sakit. Makanya jaga kesehatan itu adalah penting. Salah satunya apa, Wi? Olahraga. Berolahraga. Nah, by the way, olahraga. Dia memang hobi olahraga apa, Trit? Jalan santai aja sudah usia jelita gini mah jalan pelan-pelan aja di lapangan. Oh, kalau dia udah jelita, kalau aku belum, aku masih menuju jauh. Karate, jangan tua-tua. Jadi intinya adalah semuanya juga punya hobi masing-masing. Betul. Jalan santai gimana kalau dia kurang sih ke jalan santai? Aduh, habis kalau lari nggak kuat. Ayo, jadi Jalan aja lah. udah sampai jalan. kemana? Di lapangan berigi berapa keliling 10 paling gitu. Enak ya? Enak. Nyantai. Enak. Seusia saya sih sepertinya itulah kayaknya. Bener ya. Jadi apa sih namanya dibawa santai? Iya, betul. Dan sambil menikmati hidup. Iya, betul. Bener nggak? Kan di jalannya dinikmati dan disyukuri. Salah. Bersyukur dinikmati dijalani. Iya, betul. Nah dia makanya jalan santai. Kalau ini Kang Ukyo, Apa ya olahraganya? Bulu tangkis ya dari dulu. bulu tangkis, Bulu tangkis, badminton. 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 Saya nggak bisa. Kebetulan sekarang karena memang usia jelita, Bener. dia biasa 3 set langsung tanpa berhenti. Sekarang 1 set Sudah leg lock ya. Leg lock. Kebetulan ada penyumbatan pembuluh darah. Oh, Penyumbatan pembuluh darah tapi masih merokok. Kata dokternya tinggal ini aja makan satu obat yang untuk pencair darah. Oh. Jadi mungkin itu karena memang ya sulit ya orang sudah kebiasaan. Saya tidak megang rokok, Ya. sepertinya tidak megang perempuan. bahaya. Sebetulnya ini untuk mengurangi rasa grogi jadi Nah, mereka ya benar itu. nggak? Benar Betul. nggak? Iya. Tolong betul. jujur. Benar. Ya kan? Sebetulnya tidak kalau misalnya nggak ini sih Betul. ini Grogi hanya aja. untuk menghilangkan grogi aja. Grogi. Karena kalau misalnya perokok pasti udah banyak. Dari tadi kita Iya. tidak merokok, tapi aneh pas kita mau syuting dia pegang rokok, aneh. Karena orang itu kan ada yang pandai berbicara, ada yang nggak. Nih Kang Denny coba. Nah, Kang Denny, Kalau saya Bener. musik, kalau sekarang pandemi ini kebetulan saya hobinya hobi sejuta umat nih. Goes. 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 Seperti Kang Emil ya kan? Ya, Lagi dinaikin ya, sekarang ya, sepeda. betul. Gubernur kita Kang Emil pokoknya sepeda meningkat di Jawa Barat. Betul. pakai Brompton, Pak. Brompton terlalu murah. Oh, terlalu Terlalu murah. Saya biasa aja sepeda Exotic. city bike aja. Yang penting enjoy ya. Ya, Ini itu kan. Iya, apapun kalau merek sepeda mah tidak jadi masalah. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyikapi dan menikmatinya. Nah, Kalau itu. misalnya jadi Betul, pakai betul. bermerek jadi kepala liar mah. betul, Ya kan? betul. Dari naik sepeda dari tut gitu kan antena keluar dua. Benar nggak? Iya, Bener. Benar nggak? Tapi kalau misalnya kita nikmati apapun itu, jadi intinya adalah tidur Ini nyenyak. perjalanan musik Kang Denny dari Nah, dulu. itu dia, Oh iya, Pak. betul. Ini kan dari Ini SMP ke Dewi tuh. dulu, ke Dewi Oh, dulu. iya, silakan. Jadi gini, Dari SMP. Kang Denny ini dia itu sebetulnya cita-citanya dari kecil ya, yang Dewi kenal sama Kang Denny kayak gitu. Jadi jauh di mata, dekat di hati, gitu. Tahu nggak lagunya jauh di mata, dekat di hati? Nanti tanya ke Kang Denny. Jadi gini, saya udah tahu Kang Denny karena dia kelas 1 SMP itu dia kemana-mana tuh sudah bawa gitar. Jadi stylenya itu keren banget, laki banget. Jadi laki tapi cicingan. Karena kan ini maksudnya dia pemalu, manis gitu. Jadi kalau misalnya Anaknya manis, ingat nggak sih ini tar dulu Denny Malik nyanyi hanya nih. Jadi di otak pikir, kok caranya kenal dengan Denny Baski gitu kan. Kalau dulu aku nggak kenal namanya Oh ya, Baski. tadi pasti apa? Ketika Dewi udah masuk ke entertain, udah remaja, sekitar udah nikah malah Denny Baski, asalnya kita nggak manggil Denny Baski kalau di sekolah, namanya Denny Baskom. Denny Baskom, ya. Denny Baskom. Oke, kita tanya aja langsung. Oke. Kang Denny tentang musik. Jadi musik itu bagi saya itu kutukan.
sebetulnya kutukan, karena sampai sekarang dari SMP saya masih tetap aja main musik. Udah betul-betul soulfulnya, stylenya mungkin udah, jiwanya udah memang, dan fashionnya udah mungkin udah di sini. Ya disyukuri seperti kata Teh Dewi Sagai, ya kita harus menikmati, disyukuri. Ya alhamdulillah masih bisa berjalan lah kehidupan. Iya benar, dan Begitu. sukses. Alhamdulillah, dan sukses. Alhamdulillah, selalu Alhamdulillah. disyukuri, selalu disyukuri, selalu disyukuri. Itu jadi kerjaan saya tetap masih main musik. Kemarin dapat award dari Hall of Fame Amerika, Tepuk tangan dong. the best band terbaik. Masya Allah. Saya dapat itu karena saya tergabung dalam komunitas Komunitas Elvis Presley, apa Komunitas apa, Elvis Kang? Presley, Oh, komunitas Elvis Presley Community. Ternyata itu sudah mendunia. Salah satunya kemarin yang mengiringi Dodgers band impersonator Elvis dunia, juara dunia lifetime. Dari Asia itu ada 5 band, Thailand, Filipina, Singapura, Jepang, sama Hong Kong. Kebetulan saya yang terpilih satu-satunya dari Indonesia untuk mengiringi Dodgers. Ya alhamdulillah bisa sampai keliling-keliling. Cuman karena COVID, ya saya 5 bulan total off hari ini. Ya harus disyukuri lah. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Tapi kan Kang Denny selama walaupun kita COVID, tetap kan kreativitas kita. Oh iya, kan, coba kita tanya ke Kang Denny ya, Pak Yanto. Kang Denny selama pandemi kan di musik nih ya. Yep. Apa yang Kang Denny gali? Karena apa sih kalau misalnya disuruh berhenti udah pasti lumpuh. Dalam Ya, itu. artian tidak kayak buntu kreativitas. Ya itu tadi. Jadi kita harus tetap bekerja, berkesenian tanpa harus meminta-minta pada orang lain. Jadi akhirnya saya juga yang dikerjakan jadi bikin konser online. Sekarang kan online. online kan lagi bener-bener Iya betul. kita harus Nama melakukan channelnya online. kasih tahu dong. The King Creole Band, The King, The King Creole Band, The King Creole. The King Creole Band. Oh, Itu iya. salah satu lagunya Elvis. Salah satunya itu yang saya garap komunitas Elvis. Oh, tuh ya, pokoknya. Komunitas Latin Salsa juga. Komunitas country juga, CMA sama Tantu Yahya. Oh. Saya kebetulan pengurus di sana. Oh gitu. Di komunitas country. Ya, saya kenapa ke ruang oldies? Kenapa kalau di? Karena itu yang belum tergarap. Oh gitu ya. Orang-orang kan pada latah ke jazz, ke Iya. rock. Sementara kan tempatnya hanya itu. Kalau saya kan benar-benar profesional dalam artian profesi saya di sini. Oh, Saya nggak ada lagi penghasilan selain di sini. begitu. Intinya mengembangkan bakat dan butuh aja itu. Itu aja. Itu betul. Tapi intinya adalah segala sesuatu itu harus dilakukan dengan fokus dan konsisten Dan senang. dan senang pakai hati. itu. Pakai hati. Betul. Karena kalau Betul. tidak pakai hati susah. Yep. Apa ya bener nggak? Iya. Kita secapek apapun juga kalau kita kerja ya treat ya pakai hati gitu kan ya, kita itu nikmat, enak, nikmat, Iya, nyaman gitu kan, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pokoknya intinya adalah yang tadi yang Kang Denny itu tetap berkreativitas walaupun pandemi. Jadi kayak misalnya gini, saya ngumpulin pengen ketemu sama Kang Denny, sama Kang Uki, sama Andri susah banget ya kan, karena di samping kita kan punya kesibukan masing-masing, betul nggak? Yep. Tapi hari ini kebetulan Allah mengizinkan ya kan untuk bisa bertemu, alhamdulillahirobbilalamin ya. Tetap protokol pemerintah kita jaga, betul kan? Nah, di sini juga ada brotherhood. Nah, Brotherhood kayak gitu. Mama Ukil. Mama Ukiu The coba best. ya. Karena gini, coba pengalaman Ukiu ini yang Pak Yanto sini dulu. Aku kenal Uki ini bukan sembarangan loh, dari dia sewangi baby. Oh my god. Hah? Zaman SD. Aku udah deket sama Uki dari SD. Dari SD. Dari SD. Iya dari SD, tapi dia ganteng. Jadi Luar biasa. pokoknya Ada kita selalu tidak naik Bener. kelas dan akhirnya bukan maksudnya. Nih ngomong-ngomong karena udah banyak nih, udah lama banget berteman. Kayaknya kentutnya juga udah tahu warnanya. Kayaknya udah Memang tahu warnanya. kuning hijau dong, wangi-wangi. Pokoknya Uki itu wangi banget gitu kan. Menggunakan salah satu produk bedak bayi, udah gitu salah satu kayu putih. Aku sampai pengen gitu kan ya, habis gini enggak, itu dari dulu dia tuh seneng sama yang wangi. Iya. enggak sekarang jadi brotherhood. Hah? Aneh banget. Karena dulu yang imut-imut, anak mami kayak gitu kan ya. Udah bener. SMP juga sama. Dia sama.
Jadi gini, kalau dia tuh banyak perempuan yang jang. Ya, setuju. Oh sih betul. Kapten. Betul itu. Dan mitos atau fakta? Dia ada yang banyak yang jang. Mitos. Fakta, bener nggak fakta? Ya karena perempuannya saya lemparin. Itu bukan Oh, gitu, Nen. Coba Q, gini, apa sih namanya? Ini Apa ya? Q, kan kita lama banget ya. Paling kalau ketemu Q tuh sama nih setahun sekali. Bahwa pandemi ini juga kita boro-boro pengen WA-an atau SMS-an, bener nggak? Iya, iya. Mikirin bagaimana kita bertahan hidup sehat walafiat. Iya, benar. Ya bener kan? Iya. Kita bertahan hidup sehat walafiat, tidak membodohi dan membohongi orang lain. Satu lagi ada. Apa sayang? Punya utang. Ya, iya. Karena kalau udah punya itu dia kalau repot kalau Betul. bener nggak? Karena kalau punya utang kita langsung gini sakitnya di sini di dalam hati. Tapi kalau misalnya nggak punya utang kita nyantai. bebas. Ya kan? setuju, Benar. setuju. Karena alhamdulillahirobbil alamin ya. Itu intinya adalah itu. Jadi kita bisa menjalani pandemi ini dengan tenang dan banyak pembelajaran ya kan. Iya, iya. Hidup itu tong kumaha engke, Nah, betul. tapi Engke kumaha. Makanya kalau mau apa-apa teh mikir 2 kali. Ya kan? Bener nggak? Gio, Iya. yang Dewi mau tanya nih ya. Kok bisa berubah sih? Kan Uki, aku kenal Uki Iya. SD, SMP, imut-imut gitu kan. SMA amit-amit. Lu playboy banget. Oh, bisa dia. Bawang pisan. Lost contact lama, ketemu lagi pas kita udah pada punya anak ya. Bener kan? Iya, betul. Ya kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Nah, Q, kan di Brotherhood. Iya. Boleh diangkat nggak? Boleh ngobrol Brotherhood nggak? Boleh. Boleh. Ya, penasaran juga masa anak Dewi kan 3 cowok semua Iya, nih. iya. Apa sih namanya, mereka senang banget gitu kan ya, sampai mama Om Uki suruh kesini dong, suruh kesini kayak gitu kan. Sampai kan anak aku mau nikah, Om Uki mau dong motornya dipinjam buat riwet gitu kan. Nah, ngomong tentang Brotherhood, Uki coba mungkin apa sih namanya, ada yang mau gabung nih di Brotherhood tuh, gabung gimana caranya? Saran dari Uki gimana? Awal pendirian Brotherhood itu tahun 1988. 1988. Dengan ada 33 orang pendiri. Betul. Dan yang 4 orang sudah meninggal, jadi tinggal 29 mungkin sekarang. Dan Aha. 29 itu masih sehat walafiat dan mereka masih touring, masih berkegiatan. Subhanallah. Masih eksis aja ya. Ya, kebetulan kita sekarang di BBMC, Bikers Brotherhood Mother Circle Motorcycle Club. Clubhouse-nya di Wastu Kencana nomor 50. Jadi pas turun jam 11 belok kiri, kita clubhouse-nya di situ. Clubhouse-nya Clubhouse-nya jalan di Wastu Kencana Wastu 50. Kencana nomor 50. 50. Kita Ditulis baru di sini. pindah ke situ sekitar 2 bulan. Dan Baru bulan. aja betul. Iya. Terus Di situ kita ada mother store, ada juga kopi, kafenya, kafe, ya, di situ. Ada apa ya, kegiatan merchandise. merchandise ya. Pokoknya Oh, semua intinya ada. enak buat nongkrong aja ya. Enak buat nongkrong. Dan Oh. kita bebas Kapan nanti apapun. Terus kalau misalnya kita ayo nanti Coba. kalau Uki ngajakin, aku ngajakin istri ya. Ya. Kalaupun misalnya kita bukan anggota Brotherhood, kita boleh situ. Boleh Boleh, sekali, umum. boleh sekali. Boleh Nah. bikin konten. Boleh. Boleh kenalan sama itu Para akan. pendirinya Oh, boleh? Dewan SS di Ponorogo boleh nanti. Kalau pas Boleh ya. asik. Para Alhamdulillah. live member kita nanti kita kenalkan. Oh gitu, boleh. Aduh, makasih undangannya ya Om Uki ya. Tuh. Sekarang Keo. Pokoknya intinya coba Kak Uki gini. Kan orang kalau misalnya gini, kita kalau aku nggak jadi maksudnya gini kan, kita udah lama berteman ya, maksudnya deket banget gitu kan. Nih inget nggak? Kita tahun sekali kan? Ketemu kita tahun sekali pas Dewi ulang tahun pasti Ya, ketemu. ulang tahun. Bener nggak? Dan Kita saya juga selalu menyempatkan waktu. betul. Itu yang luar biasa ini. Itu masya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillahirobbilalamin. Menyempatkan waktu. Sayang yang hari ini kita nggak bisa datang itu Will ya kan, udah gitu Ica, udah gitu Yosi, Yadi gitu kan. Iya. Ya kan Yadi betul, halo, assalamualaikum, apa kabar nih Uki, ini Baski. Jadi intinya biasanya kita apa sih namanya, bareng-bareng ngumpul gitu kan. Kita cuma ketemu setahun sekali karena memang kita bukan pengangguran. Kita sekarang pensiunan di masa pandemi. Yang aku masih beraktivitas. Iya. Kak Uki
Masih saya di internal audit di Ah. PT Forsalen masih Iya. sebagai internal audit. Oh Nah, iya. Iya, kalau brotherhood mah cuma hobi hobi aja, hobi. Hobi bermotor Iya, tua. iya, iya. Hobi. Jadi, bermotor tua. Mantap, mantap. jadi intinya adalah selama pandemi ini kayak misalnya Kang Denny sementara istirahat ya bukan kemauan Kang Denny, tapi tetap Iya. kreativitasnya jalan kan dia membuat acara online ya kan, Konser online, konser online yang tadi Elvis itu ya kan. Nah kalau Nitrit gimana? Nitrit kan kita udah lama, Nitrit perjalanannya juga panjang banget kan. Kita Iya. ketemu di bank mana dulu, maaf jangan dibilangin banknya. Setelah saya resign dari salah satu hotel, udah sekarang pandemi gini nggak. Nganggur Nitrit. Saya Nah, lagi diam dulu lah, belum ada kegiatan. Oke, tapi Dewi tahu Nitrit itu kan dari SMA itu sama-sama kita hiper ya, hiperaktif. Jadi kayak gini, Gerak, dengar apa dulu. ya? Kita tuh orang kan nggak bisa diam Ah, sama betul. Ika, sama siapa Prima, Iya. Novi, Mm-mm. terus apa lagi Uci. ya. Kita semua satu grup itu kita perempuan yang bener-bener nggak bisa diam, yang otaknya itu kesana kemari udah dari SMA gimana carinya cari cuan, Betul. betul kan? Iya, Kita betul. dari SMA tuh udah gimana caranya cari cuan. Itu yang keren tuh. Makanya Kayak gitu. Jadi dagang cuan, apa cuan, aja cuan, sekarang dagang ya. apa. Ya, Jadi, sekarang wah, juga bener nggak? jalan ya, aku Kita- dagang baju, yang Nah. kerudung apa aja gitu. Karena sekarang Itu dimulai dari SMA sudah mulai sudah, ini ya. sudah Oke. kita sudah, Apa aja lah yang kita bisa Iya. cari. Itu bukan Iya, karena bisa. himpitan ekonomi, bukan. oh bukan. Oh, bukan. Salah satunya enggak ya. Hobi lah, bakat kebutuhan. Bakat tinggu itu. Nggak, jadi intinya karena memang kita itu kan ada waktu itu kan kita belajar sosial, apa namanya, ilmu pengetahuan sosial. Di situ ada koperasi, ada pelajaran koperasi, betul kan? Nah dari situ kita tuh harus menggali bakat apa yang ada di diri kita. Dan kebetulan kita kan satu kelompok, ya kan? Walaupun kita beda kelas. Jadi misalnya gini, kalau zaman dulu ada acara Valentine. Ya, Ingat nggak? Bagaimana kita misalnya pengen ngadain acara Valentine, tapi yang rame, tapi kita juga dapat rezeki, dapat cuan. Pokoknya apapun yang kita lihat di sini itu rezeki. Iya, Bener iya, nggak? iya, iya. Jadi kita dari SMA udah dapat rezeki, alhamdulillah. Jadi survive dengan semua bisnisnya tidak dengan instan ya. Nggak ada Ya, instan, ya, ya. Dari- proses dari ya. dulu proses, berproses. Kan istilahnya begini, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kan Itu dia. gitu. Setuju, Iya, setuju, betul. setuju. Iya. Jadi intinya jangan melihat dari covernya. Misal